Topik 3, Demonstrasi Kontekstual. Mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Tugas 3.2, mengulas asesmen di ruang kelas. Dengan saya Gratia Cintia Tengko, PPG Perjabatan Gelombang 1 tahun 2024. Identitas modul ajar. Mata pelajaran IPAS atau Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial. Kelas 4, fase B, materi ajar seperti apa daerah tempat tinggalku dahulu. Capaian pembelajaran. Peserta didik mengenal budaya, sejarah, baik tokoh maupun periodisasinya, di provinsi tempat tinggalnya, serta menghubungkan dengan konteks kehidupan saat ini. Peserta didik mampu memperoleh, menciptakan sesuatu dengan alat dan bahan yang ada di sekitarnya. Peserta didik mengenali kebutuhan atau keinginannya, nilai mata uang, dan mendemonstrasikan bagaimana uang digunakan untuk mendapatkan nilai manfaat yang dibutuhkan. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat menceritakan awal mula daerah dan tokoh-tokoh lokal yang berperan penting dalam perkembangan daerah tempat tinggalnya. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan sikap baik yang dapat diteladani dari tokoh daerah tempat tinggalnya. Yang ketiga, peserta didik membandingkan kondisi daerah tempat tinggalnya dahulu dan kini. Yang keempat, peserta didik dapat menyebutkan kerajaan yang pernah berkembang di daerah tempat tinggalnya. Yang kelima, peserta didik menjelaskan pentingnya menjaga peninggalan sejarah daerah tempat tinggalnya. Berikutnya, jenis asesmen yang digunakan, yaitu asesmen formatif, dan bentuk asesmen yang digunakan, yaitu unjuk kerja proyek atau infografis. Bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan tahapan perkembangan peserta didik? Jelaskan. Asesmen formatif bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik bagi pendidik dan peserta didik untuk memperbaiki proses belajar. Bentuk asesmen unjuk kerja proyek dapat mendukung perkembangan peserta didik dalam berpikir kreatif dan menyelesaikan masalah. Serta dengan bentuk asesmen ini, peserta didik dapat memperbaiki hasil kerja mereka dengan umpan balik yang didapatkan, baik dari kelompok lain maupun dari pendidik, sehingga asesmen ini menunjukkan kesesuaian dengan tahapan perkembangan peserta didik. Bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan perlunya mempertimbangkan aspek lingkungan budaya dan karakteristik peserta didik? Jelaskan. Konteks budaya dalam unjuk hasil proyek. Kesesuaian menyertakan konteks budaya dalam unjuk kerja dapat membuat siswa lebih kreatif dan dapat menyelesaikan masalah, sehingga mereka lebih terhubung dengan materi. Ini juga dapat memastikan bahwa asesmen memahami kemampuan, latar belakang maupun karakteristik dan pengalaman peserta didik. Bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik? Jelaskan. Kesesuaian asesmen dengan kemampuan peserta didik sangat penting agar dapat memberikan gambaran yang akurat tentang pencapaian siswa dan mendukung pertumbuhan mereka. Melalui asesmen formatif seperti unjuk kerja proyek dapat memberikan kesempatan bagi siswa untuk menunjukkan kemampuan mereka, baik kreativitas mereka maupun penyelesaian masalah. Bagian mana dari asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian bahwa sudah memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran mereka? Aspek asesmen yang menunjukkan kesesuaian untuk memberikan ruang bagi peserta didik dan umpan balik terhadap proses pembelajaran mereka dapat termasuk yang pertama, umpan balik formatif. Kesesuaian menyediakan mekanisme untuk umpan balik selama proses pembelajaran. Yang kedua, refleksi siswa. Kesesuaian memberikan waktu dan struktur untuk refleksi siswa tentang pembelajaran mereka. Jika Anda menjadi guru di kelas tersebut, hal apa yang ingin Anda tingkatkan untuk lebih memaksimalkan efektivitas asesmen dengan memperhatikan tahapan perkembangan peserta didik, lingkungan budaya, dan karakter peserta didik, serta kemampuan peserta didik? Tuliskan pendapatmu secara lengkap. Saya ingin memaksimalkan efektivitas asesmen dengan mempertimbangkan karakteristik, latar belakang, dan kemampuan peserta didik atau menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu bisa kita baca dan lihat pada layar. Sekian dan terima kasih.